Kami berada di Balai Raya Semarak Bengkulu, mengucapkan selamat tinggal tahun 2023. Pak Asisten Satu di bidang tata pemerintahan dan Kesra, kemudian Kepala Dinas Kominfo, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman kami, wartawan, baik cetak maupun elektronik, maupun media mainstream maupun media sosial, yang dalam kesempatan ini hadir di silaturahmi ini di akhir tahun 2023 yang tinggal menunggu jam akan berakhir dan kita masuk tahun 2024. Dalam kesempatan ini sengaja kami mengundang teman-teman wartawan. Yang pertama saya ingin menyampaikan ya tentu ucapan terima kasih atas kerjasama, kemudian interaksi yang sangat dekat dan intens di mana media menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekali lagi baik pada posisi media mainstream maupun media sosial. Ya. Kemudian yang kedua tentu kita berharap di tahun 2024, karena itu merupakan tahun terakhir di masa kepemimpinan saya bersama Pak Rojonsa, Wakil Gubernur kita, di mana kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu itu pemilu akan dilaksanakan serentak pilkadanya itu di akhir tahun 2024 dan masa jabatan kami akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan datang. Kalau para gubernur yang lain yang bukan pilkada serentak di tahun 2020 justru mayoritas sudah berakhir. Nah, maka arahan pemerintah sesuai dengan kebijakan itu nanti per Januari 2025 seluruh kepala daerah itu sudah hasil pilkada serentak. Dengan demikian Bapak sekalian, jabatan saya bersama Pak Rojonsa itu kalau berakhir 31 Desember 2024 itu hanya 3 tahun 10 bulan. Artinya kalau 5 tahun itu bulan Februari 2025. Tapi situasinya karena tadi kebijakan itu diserentakkan semua di akhir tahun 2024, maka jabatan kami berakhir di tahun 2024. Dan terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan teman-teman media. Pertama terkait dengan beberapa kegiatan program strategis nasional. Pergantian kepemimpinan itu tidak memutus kebijakan yang sudah disusun, baik itu dalam skala nasional maupun dalam skala regional wilayah maupun tingkat provinsi. Artinya beberapa program strategis nasional sudah dicanangkan di Bengkulu, misalnya jalan tol yang selalu teman-teman tanyakan, insya Allah pasti berlaku. Dan keputusan Presiden terbaru pada bulan kalau tidak salah Oktober kemarin itu Kepres sudah jelas diperbarui ruas-ruas yang dipastikan akan diberlanjutkan. Artinya secara regulasi sudah keluar, nanti teman-teman media bisa searching regulasi dasarnya bahwa itu ruas tol yang akan pasti dilanjutkan di tahun 2024 dan 2025 yang akan datang. Kemudian yang kedua, fakta lapangan teman-teman nanti bisa lihat juga ke lapangan. Saya kira perlu untuk supporting agar para pemangku kepentingan yang lain itu bisa mengambil sikap. Teman-teman bisa lihat sekarang bahwa di ruas tol Kota Bengkulu Taba Penanjung di sisi kiri kanan itu sedang dibangun rest area dengan investasi juga saya kira mungkin mencapai ratusan miliar juga. Artinya secara berpikir secara ekonomi sekalian tidak mungkin orang mengembangkan rest area yang sedemikian terencana luas dan besar kalau tol itu hanya satu ruas dari Taba Penanjung dan Kota Bengkulu itu dihentikan. Karena dia belum, sebenarnya Taba Penanjung dan Gadunian kira-kira keluar sebelum keluar ke Bengkulu cuma 10 menit kan, masa pakai rest area. Artinya apa sekalian, perhitungan secara menyeluruh ruas tol itu pasti akan dilanjutkan. Karena tidak mungkin sekali investor dalam BUMN besar kalau belum ada kepastian sekali lagi untuk melanjutkan ruas berikutnya, tidak mungkin orang membangun rest area yang sebegitu terencana di kawasan itu. Termasuk yang perlu kita support sama-sama dengan teman-teman dari sisi pemberitaan. Ini terkait dengan stagnasi pembangunan pengembangan bandara. Jadi pelabuhan udara yang terintegrasi kemarin sudah set and plan-nya itu sudah sangat jelas mengintegrasikan dengan pelabuhan udara angkatan laut. Ya, jadi pangkalan udara angkatan laut.
Ya waktu itu sudah kita mulai bicarakan floating, karena panjang pantai, garis pantai yang ada pesisir Samudra Hindia itu belum ada pangkalan udaranya untuk pengamanan kawasan pesisir. Nah pada waktu itu juga sudah ditetapkan bahwa wilayah Bengkulu yang karena berdekatan dengan pelabuhan Pulau Bai itu waktu itu sudah disepakati untuk pengalokasian lahannya. Nah maksud saya kebijakan-kebijakan strategis nasional seperti ini harus sama-sama kita dorong terus-menerus. Kemudian yang ketiga yang sekarang betul-betul dalam posisi pembahasan akhir terkait dengan PGE, karena ini sumber ekonomi Bengkulu masa depan. Pembangkit listrik geotermal itu sudah 2 tahun stagnansi hanya karena persyaratan TKDN. Nah, Kementerian Perindustrian tetap mematok 30% sekian itu harus menggunakan komponen dalam negeri. Padahal kalau industri baru dan terbarukan itu sangat sulit untuk memenuhi standar-standar itu. Nah ini sekarang sedang dibahas, kami sudah 2-3 kali audiensi dengan Kementerian Perindustrian, dengan Menko Maritim Invest, SDM, dan terakhir kita berkonsultasi dengan KPK. Artinya terkait dengan ini jangan sampai yang Provinsi Bengkulu tinggal 1 langkah lagi pembangunan pembangkitnya dan PLN sudah sangat siap, namun karena persyaratan TKDN harus minimum 30%, ini menjadi terhenti. Nah kebijakan satu-satunya tentunya tidak boleh dipatok dengan persentase, tapi kebijakan yang diinginkan itu adalah mengoptimalkan atau memaksimumkan penggunaan TKDN, tapi tidak ditentukan berapa persen khusus untuk bidang energi baru dan terbarukan. Ini juga sekali lagi kalau tidak ada dorongan dari teman-teman media, ini juga bagaimana pemerintah untuk mengubah kebijakan besar itu. Dan ternyata bagi sekalian teman-teman media, stagnasi pembangunan pembangkit listrik tenaga itu panas bumi, mungkin PLTMH dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali yang mengalami stagnasi pada sisi akhir sebagaimana Bengkulu. Nah sekali lagi kalau tidak ada kebijakan khusus merubah regulasi, ini semua bisa terhenti. Padahal target pemerintah mulai tahun 2045 dan seterusnya mulai akan mengurangi konversi pembangkit tenaga listrik yang berbahan baku fosil itu beralih kepada berbahan baku energi baru dan terbarukan. Nah, bagaimana ini bisa terrealisasi secara nasional kalau tidak ada kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kondisi pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan proyek Enggano. Nah, maksud saya sekali teman-teman, saya menyampaikan siapa tahu di tahun depan, karena agenda yang begitu sangat padat di awal tahun kita akan pemilu. Bulan Maret kita akan melaksanakan bulan puasa bagi umat Islam sekitar tanggal 20-an. Itu bulan-bulan April kita lebaran. Kalau Pilpres ini tidak selesai 1 putaran, bulan Mei itu sudah putaran kedua. Nah kalau pilkada ini sesuai dengan regulasi terbaru, akan ada keluar perpu. Pendaftaran pilkada serentak itu bulan Juni. Pemungutan suara itu bulan September. Nah maka sengaja saya kumpulkan pada hari ini agar bisa menjadi frame berpikir kawan-kawan media bahwa apa yang perlu disupport dari sisi pemberitaan terkait Bengkulu yang sangat berpengaruh dengan konstelasi kebijakan nasional. Nah kemudian yang ketiga, ini juga pada posisi finalisasi sekali. Berbagai kesempatan sudah saya sampaikan bahwa salah satu potensi ekonomi masa depan terkait dengan ekonomi hijau itu adalah kawasan hutan. Nah ini juga sudah pada posisi kita finalisasi hasil dokumen full net sink kita dengan UNEP bahwa Bengkulu itu berkontribusi menyerap emisi gas rumah kaca itu 10% dari total nasional. Itu kemampuan hutan Bengkulu, di mana luas hutan Bengkulu itu 42% dari seluruh luas kawasan. Namun pada posisi sekarang evaluasi kita itu tutupan lahan yang masih dalam kondisi baik itu hanya pada angka 33%. Artinya ada sekitar 9-11% hutan kita rusak. Nah ini kalau tidak kita segera mendapatkan kompensasi dalam bentuk full net sink yang dihargai dalam bentuknya yang disebut dengan perdagangan karbon, itu juga kita tidak bisa menjamin bahwa hutan kita bisa kita pelihara, akan terus mengalami degradasi kerusakan itu. Nah maksud saya teman-teman media juga perlu mendorong bagaimana perhatian kompensasi terkait dengan kawasan hutan itu segera direalisasikan. Nah kalau kemarin sudah hampir disepakati nilai-nilai tertentu oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan, kita akan mulai mendapatkan kompensasi dari tahun 2024 yang akan datang. Nah kemudian juga kegiatan terkait dengan major project di Enggano. Nah sekali lagi ini akan menjadi sebuah potensi ekonomi yang sangat besar ketika keberlanjutan major proyek Enggano itu juga diteruskan. Nah posisi sekarang rencana saya pertengahan Januari saya dengan Forkopimda akan ke Enggano untuk memastikan bahwa major proyek tahap pertama Trans Enggano itu berfungsi dengan baik.
Kemudian juga revitalisasi pelabuhan Kahyapu dan Malakoni pun juga demikian. Dan sekarang kita akan dengan Pak Drem untuk melihat bagaimana membuat sodetan dari poros utama Trans Enggano itu ke sebelah sini timur ke arah barat, sebelah barat Pulau Enggano. Itu kalau dibuat sekitar 2-3 sodetan, maka nanti baru Pulau Enggano itu akan bergerak dengan potensi sumber daya ekonomi baik untuk pariwisata, kemudian industri usaha pengolahan dan sebagainya. Ketika infrastruktur major project itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, itu menurut saya beberapa program besar yang akan sangat menyangkut kemajuan ekonomi secara mendasar sekalian. Termasuk bagaimana kita mendorong ya konektivitas kawasan selatan yang sekarang sudah terhubung, tapi kita kan juga minta dorongan dari kawasan Sumatera Selatan bahwa kita dari kawasan Tanjung Iman, Muara Saung, Air Tembok sampai Oki Timur. Nah, posisi kita itu sebatas Air Tembok itu sudah sekarang kendaraan sudah bisa tembus, Pak. Tapi jalan nasional itu belum memenuhi standar pada posisi perbatasan Sumatera Selatan. Itu sekalian kalau sudah terhubung dengan baik, maka saya ada keyakinan bahwa pelabuhan di Linau, pelabuhan Linau itu bisa akan berfungsi, Pak. Sebagian bisa jadi nanti mungkin hasil tambang di kawasan Oki Timur, Batu Raja dan sebagainya. Dia akan lebih memudahkan keluar lebih dekat melalui pelabuhan Linau. Nah, sekali lagi dorongan ekonomi kita tidak berpikir Bengkulu, tapi berpikir bagaimana konektivitas Sumatera yang akan menguntungkan Bengkulu dalam konstelasi ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, kemarin alhamdulillah 2 bulan yang lalu izin pinjam pakai kawasan kita untuk meneruskan dari Padang Capo Ile dan Padang Capo Ulu ke 4 Lawang. Ini sudah keluar baru 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang sudah kita set up ini Pak Khairul untuk melanjutkan itu dengan Pak Danrem, Pak Danrem 041 Gamas Bengkulu untuk memastikan keterhubungan sekali yang sering saya sampaikan itu Sukaraja dengan 4 Lawang. Nah, Bapak sekalian, tol itu bisa kita bangun berhasil, terhubungnya kemudian dengan 4 Lawang, dengan terhubungnya juga dengan kawasan Linau dan sebagainya. Inilah nanti yang diyakini betul, baru ekonomi Bengkulu itu akan ada pergerakan secara signifikan sekalian. Karena apa? Mobilisasi orang dan barang itu tidak hanya digerakkan oleh masyarakat Bengkulu saja. Nah, sekali lagi itu bentuk setup design yang coba kita rancang, termasuk sekarang kita memastikan bagaimana memastikan pelabuhan Injatama yang di kawasan utara ini sudah 2-3 kali rapat juga untuk menjadi pelabuhan komersial yang posisi sekarang kan berada posisi pelabuhan private. Nah, tujuannya apa sekalian? Nanti teman-teman bisa rilis 1 kali ini. Kalau ini bisa difungsikan menjadi pelabuhan komersial, maka gubernur bisa mengambil sebuah kebijakan bahwa semua hasil tambang batu bara di kawasan utara, Ketaun dan sekitarnya itu nanti bisa kita buat sebuah regulasi untuk tidak keluar melalui pintu Pulau Bayi. Maka dengan sendirinya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan dari poros Bengkulu Utara sampai ke kota Bengkulu pun bisa kita selesaikan. Namun sekali lagi, ini kalau tidak didorong juga dengan dukungan teman-teman media terkait membuka akses pelabuhan Injatama untuk menjadi sebuah pelabuhan terbuka yang terkoneksi dengan pelabuhan Pulau Bayi. Sekali lagi ini sekalian merancang infrastruktur Bengkulu yang tidak boleh tidak, menurut saya ini tidak ada tawaran sedikit, harus kita kerjakan secara bersama-sama agar sekali lagi Bengkulu ini menjadi terbuka dari sisi konektivitas ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan yang kita hadapi sekalian. Kalau kemarin teman-teman 2 hari yang lalu juga mengikuti bagaimana rilis dari pihak Kapolda terkait dengan Kamtibmas dan sebagainya, kita menemukan angka-angka yang cukup perlu mendapatkan perhatian serius dengan kejadian-kejadian Kamtibmas yang ada di Bengkulu. Walaupun selalu saya sampaikan tingkat kejadian itu memang pada skala sedang dan ringan, namun frekuensinya cukup tinggi, cukup tinggi. Baik tingkat kejadian kecelakaan, kemudian pencurian, narkoba, termasuk TPPO dan sebagainya. Ini kecenderungan trennya itu meningkat. Nah, ini maksud saya sekalian juga membutuhkan juga edukasi dari kita bersama untuk memastikan bahwa bagaimana upaya penciptaan Kamtibmas di Bengkulu juga bisa kita lakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dan di samping itu yang ketiga yang tidak kalah penting terkait dengan ketersediaan BBM. Nah, BBM Bengkulu pun Bapak sekalian ini juga perlu mendapatkan perhatian juga dengan sangat, menurut saya sangat serius dari kita sekalian, untuk mengawasi memastikan bahwa kuota BBM yang diusulkan kepada pihak Pertamina dan Pertamina sudah menyetujui itu dipasok untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. Nah, ini bagaimana kita membuka takbir
ya mengawal ini bahwa kota itu betul-betul sampai ya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Karena mengapa sih teman-teman pernah menganalisa Pak? Yang namanya BBM solar yang bersubsidi harganya kan 6 ribuan. Yang industri berapa sekarang? 20-an 3 ribu Pak. Jadi memang jauh sekali Pak, jauh sekali. Nah ini yang membuat sangat rentan. Nah sekarang teman-teman bisa lakukan penelusuran investigasi sebenarnya. Berapa kota yang disetujui? Ada datanya. Nah sekarang kamu catat berapa liter sebenarnya kalau memastikan oleh sekalian dari seluruh itu pom bensin di Bengkulu yang mengeluarkan itu akan ketahuan Pak sebenarnya sekalian. Nanti ya seluruh pom bensin yang ada berapa kamu kan ada datanya berapa liter yang kamu keluar. Jangan memang nggak match data ini sekalian. Kita mendapatkan kota 10 ternyata di pom bensin misalnya cuma menjual berapa angkanya gitu sekalian. Bukan soal yang ngambil di pom bensin yang pakai tank besar, ya itu nggak terlalu sekalian, nggak terlalu itu efeknya itu. Nah ini maksud saya minta teman-teman media dengan kita sekalian untuk sama-sama mengawal ini, karena perhitungan kita sekali dengan teman-teman dari pihak Pertamina, mereka mengatakan Pak Gubernur, kota yang diajukan itu sudah kami setujui sesuai dengan kondisi jumlah kendaraan dan tingkat aktivitas ekonomi Bengkulu. Tapi kenapa ini selalu antrian panjang sekali dan sangat mengganggu, sangat sulit kita menertibkannya. Nah kalau teman-teman bisa media bisa melakukan investigasi dari sisi ini, nanti akan ketahuan. Ambil data yang disetujui oleh Pertamina kota kita, dan nanti Pak Kere dampingi Pak Kere, minta semua laporan berapa pom bensin mengeluarkan BBM bersubsidi akhir tahun, sama nggak datanya dengan kota yang kita terima. Dan sekalian, kalau sudah mulai ketemu ada sesuatu misalnya sekalian, ini baru kita mulai persoalannya di mana. Karena sekali lagi dilakukan razia, dilakukan pemindahan jam, antri di sekarang nggak antri di dalam kota, dia buat di luar kota. Persoalannya itu bukan itu, persoalannya itu BBM di stok di pom bensin itu yang kurang sekalian, yang kurang itu yang mengakibatkan. Ini dampaknya betul. Sehari mereka nggak kerja, sehari antri BBM dan sangat mengganggu kondisi bagaimana Kamtibmas di perkotaan ini. Nah, maksud saya tolong teman-teman sekalian bantu kita, karena peran media menurut saya sangat kuat dalam hal ini untuk sama-sama mengawal kebijakan sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir, saya berharap dengan teman-teman media juga mengawal agenda pemilu, di mana 2024 kita semua tahu 14 Februari kita akan melaksanakan pemungutan suara. Tentu kita ingin di Provinsi Bengkulu berjalan dengan kondisi aman, kemudian kondisi demokratis. Tentu kita tidak perlu membuat sebuah provokasi apapun. Ya, kita yakin masyarakat sudah sangat cerdas, apalagi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan legislatif secara berjenjang dan DPD atau senator. Sekali lagi teman-teman media bisa membuat sebuah pemberitaan yang lebih kondusif, yang lebih bisa mengedukasi, sehingga masyarakat kita betul-betul mendapatkan informasi yang bisa mencerahkan, sehingga kita mampu menyambut pemilu itu dengan baik. Terakhir, nanti malam kita akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun, tapi akan kita laksanakan secara sederhana. Diawali nanti kalau teman-teman juga berkenan untuk maghrib bersama di sini, dilanjutkan dengan makan malam. Kemudian kita akan memantau 3 titik itu pelaksanaan ibadah di gereja kan. Baru sekitar jam 8 malam kita sudah harus standby di pos pengamanan Pantai Panjang, karena akan dilaksanakan Zoom secara nasional oleh Bapak Kapolri. Jadi juga kami mengundang kalau teman-teman media ada waktu dan berkenan untuk kita sama-sama yang melaksanakan perayaan pergantian tahun itu. Nah kira-kira gambaran kami sekalian itu yang dapat kami tunaikan, yang dapat kami sampaikan. Beberapa program yang sifatnya teknis, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman asisten dan OPD untuk selalu membuka diri kepada teman-teman media. Itu terkait dengan kebijakan sektoral yang memang sudah teknis sekali. Misalnya kan teman-teman langsung bertanya ke gubernur, misalnya ini habis kebakaran di SMK 3 kan gitu sekalian, gimana solusinya Pak Gubernur? Kita langsung kepada mengadakan rapat. Saya ingin pastikan pertama, waktu saya sudah lapor langsung ke Pak Kapolda, ini akan segera kita bangun karena ini kebutuhan mendesak untuk proses belajar mengajar. Maka apa kebijakan saya yang pertama, kita akan segera menggunakan dana BTT untuk pembangunan ulang rehab rekon di pasca kebakaran. Namun langkah pertama saya minta dalam 1 minggu ini tolong BPBD menghitung kerugian.
yang bersatu bersamaan Diktas dan PU menyusun perencanaan untuk rehab rekon. Baru yang kedua tentu bagaimana menggunakan dana BTT untuk kepentingan mendesak dan dengan model e-katalog untuk menunjuk proses pengadaannya sehingga bulan Januari itu bisa dikerjakan. Dan ini sekali lagi langkah-langkah cepat seperti ini sekalian sebenarnya tidak pada level gubernur, tapi teman-teman kan sering juga masih bertanya dengan saya kadang-kadang terbebani juga kalau tidak dijawab nanti kesannya kita tidak terbuka. Tapi itu sebenarnya udah pada level asisten, level kepala dinas yang memang mereka memberikan laporan ke saya sebagai gubernur. Saya katakan kebijakan saya gunakan BTT. Berapapun BTT yang kita punya, segera eksekusi, bangun ulang. Nah, bagaimana teknisnya? Tentu kemarin kita koordinasi dengan pihak kepolisian agar polis lain itu segera dilepas supaya bisa dilakukan pembangunan. Namun dokumentasi kalau diperlukan untuk bahan pemeriksaan dan barang bukti dan sebagainya itu yang perlu dibicarakan dengan pihak aparat penegak hukum. Nah, saya kira langkah-langkah seperti itu sekalian, sekali lagi saya berharap teman-teman media tetap bisa berkoordinasi untuk saling memperkuat, yang selalu betul-betul menjadi penyeimbang dari apa yang dilakukan oleh kepala daerah beserta seluruh unsur, termasuk teman-teman melakukan koreksi terhadap beberapa kebijakan yang sudah kami coba kami susun itu untuk bisa kami realisasikan. Saya kira demikian, termasuk saya kira kalau teman-teman kalau yang sifatnya sudah agenda terkait dengan kepemimpinan di mana program yang prioritas kami silakan disorotin satu persatu. Itu akan lebih membuat kami bisa melakukan reevaluasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus betul-betul difinalisasi, kemudian apa yang betul-betul di stressing sehingga program prioritas itu bisa diterima dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi sebagai komunikasi kita di akhir tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Terima kasih teman-teman media, kami minta maaf kalau dalam 1 tahun ini ya mungkin ada pas momen-momen tertentu, kadang-kadang kalau lagi capek, lagi penat betul kan, ada jawaban yang kurang menyenangkan, kadang-kadang agak kesel. Ini saya kira manusiawi saja. Kami sekali lagi minta maaf, mudah-mudahan di tahun 2024 kondisi akan jauh menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Kalau memang perlu dibuka forum ruang tanya jawab silakan, kalaupun tidak saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan berbicara dengan progres di 2024. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya terkait dengan pembangunan jalan tol sama Pulau Enggano, terus beberapa pembangunan seperti di Batang Campo dan lain-lain. Tadi saya tidak mendengar bahwasanya mengenai pembahasan rencana penataan kawasan Danau Dendam untuk di 2024. Apakah rencana kawasan Danau Dendam ini di 2024 akan tetap lanjut ataukah saat ini masih dalam tahap perencanaan penataan gitu? Itu yang pertama Pak Gub. Terus yang kedua mengenai target dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di 2024 itu seperti apa Pak Gub? Apakah ada fokus-fokus sektor-sektor tertentu seperti mengejar target pertumbuhan ekonomi dari UMKM ataukah dari sumber daya alam lainnya? Mungkin 2 pertanyaan dulu itu Pak Gub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita meresmikan jembatan elevatifnya merupakan pemindahan di jalan di pinggir pantai di APBD perubahannya dan berakhir Desember ini itu adalah pematangan lahan. Tidak tahu selesai apa enggak, ini APBD perubahan itu adalah pematangan lahan antara batas jembatan elevatif sampai ke bibir danau. Nah, pada bulan Desember ini juga kemarin sudah difinalisasi perencanaannya untuk penataan kawasan Danau Dendam. Nah, bulan Januari itu akan dilaksanakan lelang pengerjaannya, sehingga ditargetkan itu pada bulan Juli Agustus penataan Danau Dendam sudah selesai. Karena dari sisi Pemprov APBD kita membangun jembatan elevatif dan pematangan lahan. Mulai perencanaan dan pembangunan penataan kawasan Danau Dendam sudah itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN dan kemarin sudah ada kesepakatan dengan Kementerian PUPR. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini juga kita kawal sehingga bulan Juli Agustus 2024 ini juga selesai. Kemudian yang kedua terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kalau angka-angka pasti saya lupa karena itu asumsi terkait dengan penyusunan APBD 2024. Namun fokus kita benar apa yang disampaikan Adinda tadi. Pertama, kita lebih mendorong pengembangan UMKM. Kemudian yang kedua tadi seperti saya sampaikan itu bagaimana kita mulai menggali potensi ekonomi baru dan terbarukan yang ada di Bengkulu. Seperti tadi misalnya kompensasi terhadap hutan,
bagaimana untuk bisa segera merealisasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan sebagainya. Namun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang memang selama ini sudah menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu ini tetap kita maintain dan tetap kita kelola dengan baik, termasuk dengan sistem bagaimana belanja pemerintah. Karena government spending, belanja pemerintah itu masih menjadi variabel yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, di tahun 2024 kita akan mulai mungkin sepenuhnya menerapkan pengadaan barang dan jasa secara e-katalog, termasuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan pembangunan gedung, Pak. Dengan demikian diharapkan itu proses lelang akan semakin cepat dan tidak akan melakukan proses yang berbelit-belit dengan berulang-ulang dengan cara sistem itu e-katalog itu. Sehingga nanti per 1 Januari paket kegiatannya apa-apa saja langsung diklik, langsung bisa dikerjakan. Nah, itu mudah-mudahan dengan begitu itu akan bisa juga memperbaiki atau meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah sekalian. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga di 2024 itu kita memfinalisasi penataan kawasan perkantoran. Karena teman-teman juga mungkin bisa menyaksikan selama ini kawasan kantor gubernur itu kan sudah sangat lama, gedung-gedungnya itu sudah sangat tua. Nah, di tahun 2024 karena memang tahun terakhir masa jabatan kami bersama Pak Rojonsa, itu juga kami memfinalisasi kawasan itu. Jadi ada beberapa seperti gedung serbaguna, kemudian di kawasan belakang itu ada gedung PKD dan Biru Portala, itu juga kita selesaikan di tahun 2024, sekaligus penataan kawasan kantor gubernur itu. Jadi semua sekeliling itu kan hutan-hutannya kan belum terkoneksi, belum tertata dengan baik. Jadi 2024 kita sempurnakan agar kawasan kantor gubernur itu menjadi sebuah kawasan representatif lah untuk pusat pemerintahan. Nah, itu juga kita selesaikan di tahun 2024. Oke, yang lain? Dari media aktual.com, sekedar tambahan atau usulan Pak di tahun 2024 untuk kawasan wisata Pantai Panjang. Itu sebenarnya kan memang udah dialihkan ke kota. Kayaknya semenjak beralih ke kota itu tidak ada perkembangan sama sekali, Pak. Kawasannya malah tambah kacau balau, banyak sampah yang bertaburan. Terus parkiran liar juga banyak di sana. Kalau bisa di tahun 2024 itu penataan kawasan wisata Pantai Panjang ditertibkan lagi, dan gimana caranya supaya orang banyak berwisata ke Pantai Panjang seperti daerah wisata yang lain. Masalahnya Pantai Panjang itu adalah ikon Provinsi Bengkulu, pantai terpanjang di dunia, Pak. Gimana caranya di tahun 2024 Pantai Panjang banyak yang dilirik dari mancanegara, Pak, pengunjung dari luar daerah atau negara lain yang datang ke Bengkulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kita memang sekarang sedang menyusun peraturan gubernur, Pak, ya, terkait dengan bagaimana penertiban proses izin di kawasan itu. Karena ini memang sudah persoalan yang sangat numpuk dalam waktu lama, di mana regulasi pada waktu pemberian izin dari semua usaha di kawasan Pantai Panjang itu dulunya tuh kurang dikatakan nggak jelas lah sistemnya. Nah, sekarang dengan peraturan gubernur ini, termasuk BIM sekarang sedang mereview itu AMDAL-nya untuk dikoneksikan dengan membangun hotel, kan terkoneksi sekarang sudah mulai dikerjakan. Kemudian kemarin lahan yang sengketa kita juga sudah ditertibkan. Nah, ini kawasan BIM itu akan mulai dikerjakan di 2024 untuk meneruskan BOT yang sudah dilakukan dengan kota. Kemudian yang kedua, di 2024 kita sudah menganggarkan 44 awning baru. Jadi titik zona pasir putih sampai dengan jembatan depan BIM. Ini zona 1 akan kita tertibkan di 2024. Sebanyak 44 pedagang sudah sepakat. Nanti semua bangunan liar yang tidak berizin di posisi kanan, kalau kita ada di berkas dari Benteng Marlboro, itu semua akan ditertibkan dan kita akan bangun awning baru yang sama. Sehingga semua pedagang nanti hanya bisa diperbolehkan berjualan di awning yang dibangun oleh pemerintah daerah. Sehingga semua bangunan yang sekarang kan misal Mimpa di Pasir Putih, bangunan-bangunan harusnya itu menjadi spot foto, spot angel semua, cuma kan tertutup semua. Itu semua akan dibongkar di 2024, tapi sebelumnya akan kita bangun dulu awning sebanyak 44 unit ini selesai dibangun, baru kita akan tertibkan kawasan itu. Nah, kalau zona 1 ini sudah berhasil kita tertibkan, baru nanti kita akan lanjut ke zona 2 dan zona 3. Sekali lagi terima kasih diingatkan dengan Ibu terkait dengan keberadaan potensi Pantai Panjang.
Sekali lagi, satu, kami mengeluarkan pergub terkait dengan regulasi untuk memperbarui atau membuat izin baru dan memperpanjang dari semua ya izin usaha yang dari kawasan pantai ini baru kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi, kita akan menertibkan semua bangunan liar yang tidak pada tempatnya, tapi kita akan bikin awning terlebih dahulu. Nah, baru yang ketiga, kemarin juga sudah disepakati bagaimana pengelolaan zona parkir itu sama, termasuk dengan pengelolaan kebersihan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah ada rapat terpadu. Jadi Pemkot kembali berkolaborasi karena memang kewenangan ya terkait dengan kebersihan itu ada di kota, parkir itu juga ada di kota, namun terkait dengan aset saja kan itu yang berpindah kepada provinsi. Nah, alhamdulillah sejak 2 minggu terakhir ini komunikasi dan rapat terpadu sudah berjalan sehingga diharapkan di 2024 kota kembali melaksanakan proses retribusi sampah dan pengelolaan parkir. Kemudian kita akan menetapkan pedagang-pedagang usaha-usaha yang tidak pada tempatnya itu. Nah, dengan model kolaborasi ini Bu Rina, mudah-mudahan di 2024 ini memang harus agak lebih fokus supaya sekali lagi apa disampaikan masyarakat di lokasi wisata yang bagus ini benar-benar bisa menjadi tujuan yang baik dan bersama bagi kita sekalian. Saya kira itu untuk Pantai Panjang. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Sudarwan dari mediaindependen.com. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ketika ada kegiatan Balai Bahasa Pak ya, di sana dijelaskan bahwa Pak Gubernur akan mengeluarkan pergub tentang pelestarian bahasa. Nah, saya sudah selusuri dan minta informasi kepada yang terkait. Ada jawaban bahwa akan ada revisi dari pergub tersebut. Saya ingin bertanya, kapan kita bisa menggunakan pergub? Karena sejatinya pergub itu adalah sebagai regulasi mungkin sangat penting bagi pengembangan bahasa di Bengkulu. Karena ada beberapa yang tokoh-tokoh masyarakat yang begitu tidak terima. Kenapa cuma ada 3 bahasa di Bengkulu? Bahasa Bengkulu, bahasa Rejang dan Enggano. Sedangkan dari masyarakat segitu banyaknya itu yang menginginkan ada bahasa Pekal, bahasa Muku-Muku segala macam. Mungkin dengan regulasi itu kita dapat menggunakan kegiatan seperti apa kongres dan segala macam, karena memang sangat diperlukan. Jadi kapan bisa kita terapkan itu mohon ini izinnya. Yang kedua itu tentang 18 program Roy Dinursa dan Rodensa, itu bagaimana evaluasinya Pak Gub? Apakah sudah berapa persen yang berjalan, yang belum, dan evaluasinya ketika yang belum apa yang akan dilaksanakan formulasinya apa, dan yang sudah berjalan apakah bisa tingkatkan. Yang ketiga, kemarin ada dengar kabar dari para sopir bahwa Pak Gub akan mengeluarkan surat edaran tentang mobil besar, mobil batubara dan mobil bahan tidak boleh menggunakan solar, yang boleh deslet yang harganya sekian ratus ribu kan. Tapi nanti kan efeknya kembali kepada masyarakat. Ketika minyak tidak dapat dengan harga murah, maka semen kita akan dapat dengan harga mahal juga. Jadi hanya itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa daerah saja Pak itu yang asli Bengkulunya dengan sukunya itu lebih dari 7-8 bahasa. Ini nak muncul dalam biasa kayak gitu kan. Nah, tapi kita akomodir. Nah, kalau tidak ribut, ada sebenarnya kalau belum ini yang perlu kita harus bijak betul menghadapi ini. Maka saya katakan dengan Pak Khairil, ya saudara, rubah aja lah pergubnya tuh. Kalau masih ada bahasa itu di Bengkulu kita masukkan dulu. Sama kemarin waktu diadakan lomba itu kan, ngapa katanya cuma bahasa Rejang, bahasa Serawai dengan Enggano saja, ngapa tidak ada bahasa yang lain? Ya kata kalau tidak dilombakan kalau sekarang, siapa peserta yang naik ke lomba tuh? Nah, kan gitu. Jadi bukan tidak adil, jadi sesuatu adil itu bukan berarti ikut semua. Nah sama dengan itu, memang pemerintah kan lagi konsep untuk mengembangkan bahasa ibu. Tapi kan juga kita lihat-lihat, nanti misalnya kalau kita buat pergub, bahasa ibu akan dijadikan kurikulum misalnya pelajaran SD. Apakah semua ada 7 bahasa? Pasti tidak mungkin begitu. Tetap akan ada prioritas bahasa yang mayoritas, yang bisa diterima semua kalangan. Tapi wajar juga masyarakat yang memiliki suku itu dia memperjuangkannya. Maka saya katakan coba diakomodir. Namun dalam implementasinya, karena kita kan semangat, itu penting kalau gitu nih kan. Semangat orang ini semua kita dengarkan dulu. Kira-kira begitu. Sekali lagi saya sepakat untuk direvisi, tapi dalam implementasinya sekalian tidak mungkin juga berbarengan semuanya akan kita lakukan. Sebagaimana saya contohkan tadi, ketika lomba stand up komedi, kan gitu loh.
Ya kalau enggak kan Bekal ada, Melayu Bengkulu ada, Lembak ada, kira-kira tuh, Enggano ada. Nyusul nanti kami katanya ada lagi bahasa kami yang khusus di daerah kami sendiri, yang suku asli juga di sini, nyusul lagi. Tapi tetap orang kan kira-kira yang bisa diterima semua mayoritas, dan kira-kira peserta yang banyak tuh ternyata rumpun utamanya itu kan ini, itu kan hasil pemetaan. Tapi sekali bukan bermaksud meninggalkan bahasa yang lain. Tapi sekali lagi pergubnya sedang direvisi. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan BBM. Sekali lagi sama Pak. Tentu pertama kita menertibkan kuota itu betul-betul sesuai dengan peruntukan yang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi Pak. Kalau tidak, ya memang kalau memang kegiatan industrinya, hitung-hitungan mereka itu kan memang berbeda Pak. Itu kan sudah memang bagian dari biaya produksi mereka. Ya tentu tidak boleh juga berimbas dengan hal-hal yang lain. Karena ketika industri, tentu variabel-variabel industri untuk menghitung biaya produksi dan sebagainya. Dan paling prinsip sekali lagi, kuota yang kita dapatkan itu, yang bersubsidi itu harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ini yang menurut saya yang paling prinsip untuk kita kawal. Kemudian yang kedua, sekali lagi 18 program prioritas ini semua sudah kita jalankan. Tapi terkait dengan sejauh mana maksimalisasi dan optimasi yang kita bisa jalankan, saya kira teman-teman bisa melakukan koordinasi dengan OPD teknis. Ya, sebagian besar berjalan, coba sebagian belum mendapatkan perhatian dengan jumlah yang masih kecil, harus kita akui. Sekali lagi sekalian, 2021 dilantik pas Covid betul, 2022 juga begitu. Jadi yang agak efektif mulai berjalan ke 2023. 2024 berakhir, tahun 2024 itu 200-an sekian miliar itu adalah APBD untuk pilkada serentak. Ya situasi seperti itu bukan saya mengelak, tapi seporsi dengan lihat proporsionalnya Pak. Sejauh mana APBD ini teralokasi untuk ini, berapa persen yang bisa diwujudkan. Andai ini tidak bisa mencapai 100%, saya kira mungkin siapapun yang memimpin Bengkulu berikutnya itu bisa dilihat mana program prioritas ini yang bisa diteruskan, kemudian pada posisi mana untuk melanjutkannya. Sekali lagi evaluasi dari teman-teman media, tidak semestinya 18, ternyata mungkin sekitar 7-8 aja yang produktif, yang betul-betul ada manfaatnya di masyarakat. Yang lain mungkin menjadi dihentikan. Bisa saja, maka evaluasi dengan teman-teman media, dan sekali lagi sekalian proporsional dengan APBD dan kesanggupan keuangan itu yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Coba nanti secara teknis silakan teman-teman media untuk mengkritisi dari 8 program prioritas yang kami sarankan sejauh mana bisa diimplementasikan di lapangan. Yang lain? Langsung aja Pak Gub, yang nggak ditanyakan tuh pertama kan tadi disampaikan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur akan berakhir 1 tahun lagi. Nah, Pak Gubernur Rajadin sendiri kita tahu sudah 2 periode menjadi gubernur Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Gub ini nanti masih bisa maju menjadi calon? Bisa. Dan yang kedua, apakah Pak Gub akan calon lagi? Mungkin itu cukup. Wartawan sudah 2 periode ya nggak bisa lagi. Kalau aturan undang-undang itu kalau sudah 2 periode nggak boleh nyalon. Kata Pak Iwan itu udah 2 periode. Jadi kalau sudah 2 periode saya nggak bisa nyalon lagi, jadi nggak bisa juga jawab yang lain. Dan teman-teman media udah nyimpulkan saya udah 2 periode karena undang-undang itu kalau sudah 2 periode nggak bisa lagi. Baru 1 periode Pak. Karena saya awal tahun lalu itu pernah wawancara dengan Pak Edi Teker itu bahwa potensi geothermal di Kabupaten Lembong itu luar biasa Pak. Sudah ada penggalian 9 sumur ya oleh investor dari luar gitu. Nah ini nampaknya kita yang dari Pemprov ini seperti keterangan Pak Gub tadi sudah 2 tahun untuk mengurusan masalah perubahan itu terkendala gitu. Ini bagaimana dari perjuangan dari OPD itu sendiri Pak? Karena ini kalau kita lihat geothermal ini kan sangat potensial sekali kan, baik untuk menyerap tenaga kerja maupun untuk PAD kita itu. Dan juga daerah-daerah zona daripada keberadaan geothermal ini bukan hanya di Lembong gitu Pak, juga di Kepahyang, di Padang Ulat Tanding sama di Seruma gitu. Gimana Pak supaya dalam arti supaya sampai 2 tahun pengurusannya apa kendalanya Pak? Dan untuk kedepannya apa program dari Pemprov sendiri Pak untuk supaya geothermal benar-benar menjadi suatu investasi besar di Provinsi Bengkulu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. 5-6 triliun Pak. Dari 11 sumur itu menghasilkan 2 kali 55 megawatt. Itu panas bumi sudah siap. Nah sekarang yang belum dibangun itu pembangkit jaringan. Yang akan bangun itu adalah PLN lagi.
Nah, di dalam pembangkit inilah syarat TKDN itu harus 30%. Nah, sementara investor tidak bisa memenuhi kalau harus 30%, maka itu regulasi itu yang harus diubah. Kemarin saya menghadap Pak Menteri Perindustrian, ada Menteri SDM dan Menteri Maritim dan Investasi, mereka juga nggak berani untuk mengubah itu. Dianggap nanti khawatir dianggap berkolusi dengan pengusaha. Nah, maka langkah saya terakhir 2 hari yang lalu saya bersurat kepada KPK, kepada Kursubga KPK dengan deputi pencegahan. Saya katakan, ini kalau tidak ada kebijakan dari sisi itu izin membolehkan untuk tidak 30%, maka itu tidak akan bisa dibangun. Nah, maka mudah-mudahan kalau ini nanti bisa ada solusi, biasanya dari pihak KPK untuk memberikan rekomendasi, misalnya membolehkan dengan tidak dipatok dengan persentase itu, bisa secara optimal menggunakan TKDN. Nah, itu langsung akan jalan. Nah, ini sekali lagi saya sudah roadshow ke kementerian sudah, belum ada kesimpulannya karena menteri-menteri juga takut karena diingatkan oleh KPK. Mereka tuh disurati oleh KPK untuk tetap mematuhi itu. Nah, sementara faktanya kalau itu tetap begitu regulasinya, investor nggak bisa jalan. Nah, maka sekarang saya langkah terakhir, 2 hari yang di sini juga rapat kan, mungkin teman-teman ada yang ikuti waktu itu. Saya kata kita akan bersurat langsung ke KPK. Saya akan minta konsultasi dengan deputi pencegahan. Kalau ini tetap seperti ini aturannya, ini nggak akan bisa diteruskan investasi ini. Padahal sudah 6 triliun. Nah, dan sumber pendapatan kalau ini beroperasi ya besar sekali untuk daerah. Nah, makanya kita tunggu aja mudah-mudahan. Maka saya ini perlu juga teman-teman media tulis maksud saya untuk diberitakan bahwa begitu pentingnya mengubah regulasi itu, tapi khusus untuk tadi ekonomi hijau lah kira-kira gitu maksudnya. Ya, energi baru dan terbarukan. Kalau diterapkan itu, kalau saya ngomong waktu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi, mestinya kalau ekonomi hijau itu justru dapat kompensasi mestinya. Bukan malah harus dengan regulasi yang ketat kan itu, supaya orang bisa segera ya mengeksplorasi potensi ekonomi sumber daya hijau itu. Pak Presiden setuju waktu itu, iya mesti harus begitu. Nah, makanya kan regulasi ini yang harus diubah. Dia mengubah regulasi, tapi dia kan tahu sendiri panjang riwayatnya. Betul. Kira-kira silakan nilai. Pak Gub, saya konkret aja pertanyaannya. Jadi kemarin ada kebijakan dan wacana terkait dengan pembangunan rumah sakit internasional ya Pak. Apa? Pembangunan rumah sakit internasional. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini realisasi itu kapan Pak dan bagaimana regulasinya, dan tentu ini kan membawa dampak secara ekonomi dan tentu ketika masyarakat Provinsi Bengkulu berobat tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kewenangan saya sebagai gubernur, kita tetap fokus mengupgrade Rumah Sakit M. Yunus. Yang pada posisi sekarang kita membangun 3 rujukan utama. Yang pertama bedah kardiovaskuler jantung, kemudian yang kedua bedah onkologi, yang ketiga bedah saraf atau bedah otaknya. Itu yang sekarang sedang dibangun. Peralatan juga sudah mulai pengadaan tahun ini, diharapkan tahun depan itu mulai difungsikan. Dan kita bersinergi, kemarin baru ditandatangani kemarin malam dengan Rumah Sakit M. Hussein Palembang, dengan Fakultas Kedokteran Unsri, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Bengkulu, dan M. Yunus untuk bersinergi mengembangkan rumah sakit dan fakultas kedokteran unik agar tahun depan mulai membuka program spesialis. Dengan tujuannya apa? Agar ketersediaan tenaga spesialis di Bengkulu ini lebih mudah kita wujudkan. Dengan orang tugas belajar tidak harus perlu meninggalkan tempat, pergi ke kota lain, Palembang, Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Nah, itu sudah disepakati sehingga mulai tahun depan mudah-mudahan UNIP sudah mulai membuka program spesialis yang terintegrasi dengan M. Yunus, dengan ada 3 program rujukan utama yang saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan pelayanan utama itu juga mulai bisa kita kerjakan di Bengkulu. Nah, dengan solusi itu harapan saya semua kasus penyakit yang ada di Bengkulu bisa ditangani oleh M. Yunus. Nah, kalau bicara yang selama ini di media dan teman-teman juga mengikuti bagaimana upaya kita, ada calon investor yang ingin membangun rumah sakit berkelas internasional di Bengkulu. Sudah 2 kali pembicaraan sudah kami tunjukkan, karena ada lahan di pintu tol di kawasan Benteng, itu memang sudah lahan private sekitar 200 hektar sudah dibebaskan. Itu yang kita tawarkan. Kalau memang serius, saya katakan untuk membangun rumah sakit, posisi yang paling strategis itu di sini. Karena nanti ketika tol itu berfungsi, maka bisa dari wilayah-wilayah lain untuk lebih mudah mengaksesnya. Nah, kemarin sudah ditinjau. Nah, sejauh mana keseriusan investor, yaitu yang kita tunggu.
Mudah-mudahan benar-benar mereka serius untuk berinvestasi bidang pembangunan rumah sakit yang katanya berkelas internasional di Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi, kalau itu sifatnya kita menunggu dan membuka kemudahan agar investasi bisa masuk. Tapi kalau yang dalam kewenangan kita sebagai gubernur, tadi kita akan tetap mengupgrade rumah sakit M. Yunus dan memperbesar itu kapasitas ya fakultas kedokteran dan membuka prodi spesialis dari fakultas kedokteran Universitas Bengkulu. Nah, ini sekalian kalau bisa kita lakukan, ini juga akan sangat membantu bagi masyarakat Bengkulu.